Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3B yang beranggotakan saya sendiri Siva Noviar Aulia dan rekan saya. Anum Hasibuan. Di sini kami akan membahas tentang SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kami mengambil tema paper, yaitu menciptakan kualitas SDM yang unggul dalam meningkatkan pembangunan nasional. Nah, dari paper tersebut, di sini ada pembahasan yang akan membahas tentang pengertian sumber daya manusia. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang ketiga ada peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat ada peranan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima ada pendapatan per kapita dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam ada hubungan kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Dari jurnal tersebut terdapat abstrak, dan di sini saya mencoba meringkas yang isinya adalah Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Globalisasi ini menyebabkan manusia lebih dinamis dan penuh tantangan, cepat berubah, bahkan penuh ketidakpastian. Kunci dari permasalahan ini adalah kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, menjadi tuntutan yang wajar apabila kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat untuk pembangunan nasional. Dengan cara meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi, meningkatkan kesejahteraan dan mendorong perluasan kesempatan tenaga kerja, dengan begitu maka SDM mampu mengembangkan ke arah yang lebih baik. Sehingga kualitas sumber daya manusia yang unggul tersebut dalam meningkatkan pembangunan akan terlaksana. Nah, dari penjelasan tersebut, di sini ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya serta seluruh potensi yang terkandung di dalam dirinya, menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas ini sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas serta tujuan agar suatu negara itu mencapai tujuannya dengan sempurna. Kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut dua aspek fisik, yaitu kualitas fisik atau keadaan tubuh, baik sehat ataupun tidak sehat, dan aspek non-fisik atau kualitas non-fisik. Oleh karena itu, dalam aspek tersebut terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas fisik dengan cara melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan non-fisik tersebut melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia mempunyai kualitas yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi nasional. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang pertama itu melalui ranah pendidikan. Guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, diantaranya adalah terdapat pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar atau SD, menengah SMP, dan pendidikan pada tingkat tinggi atau SMA. Sampai perguruan tinggi, manfaat dari adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapatan Todaro tahun 2005, yakni yang pertama, dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Yang ketiga, terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting di dalam dunia di dalam dunia usaha maupun pemerintahan. Nah, berdasarkan, ranah pendidikan tadi, ranah pendidikan ini mempunyai peranan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pengembangan SDM di Indonesia ini dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan ini merupakan kunci utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yang dimulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir di tempat kerja merupakan jalur tambahan atau jalur suplemen dan komplement terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Anum Hasibuan.
Yang selanjutnya itu ada peranan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk waktu lahir, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup juga dapat dilihat dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan merupakan input fungsi produksi yang agregat yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu menurut Todaro 2005. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan sehat ini ialah keadaan sejahtera dan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan dan pendidikan, lingkungan yang baik, serta kebebasan dalam bertindak jauh lebih penting. Hal ini juga dikuatkan dalam Indonesia Human Development Report pada tahun 2004, bahwa pembangunan manusia sangat berkepentingan dengan kapabilitas manusia, termasuk di dalamnya adalah peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan. Next. Yang selanjutnya ada pendapatan per kapita. PDRB per kapita atau pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menggambarkan standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata standar hidup penduduk telah meningkat. Perbedaan tingkat pendapatan dapat mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Menurut BPS dan UNDP dalam Indonesia Human Development Report 2004, indikator produk domestik bruto atau PDB per kapita real yang telah disesuaikan atau adjusted real GDP per kapita digunakan sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Next. Dan ini adalah contoh pendapatan per kapita di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020. Di sini kita bisa lihat bahwasanya produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,2 juta menjadi 56,9 juta atau setara dengan 3.911,7 US dollar dari 59,7 di tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Nilai PDB per kapita tersebut masih di bawah 4.000 US dollar, yang berarti Indonesia merupakan negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Di sisi lain, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang bertambah. Next. Jadi, perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah didapat dengan membandingkan produksi nasional bruto atau yang disebut dengan JNP dari tahun ke tahun. Dari perhitungan ini akan didapat angka yang menggambarkan tingkat kemajuan aktivitas perekonomian suatu negara dan dapat juga digunakan sebagai indikator. Yang pertama itu ada untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga itu ada menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang keempat ada mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Yang selanjutnya ada mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang terakhir dan selanjutnya ada sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Dan hubungan kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau Gross Domestic Product. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjadi tahapan kemajuan selanjutnya.
investasi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan karena kegiatan dalam akumulasi modal fisik dapat mengakibatkan penambahan hasil yang menurun dalam penggunaan modal atau yang disebut dengan marginal diminishing return of capital. Sedangkan pembangunan membutuhkan kelangsungan dalam jangka panjang, sehingga adanya investasi sumber daya manusia dapat meningkatkan kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan produktivitas penduduk. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks proses produksi, maka adanya penguasaan teknologi yang baik, maka akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk-produk baru dan cara produksi yang lebih efisien. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini ialah bahwasanya sumber daya manusia secara mikro adalah individu, yaitu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi sebagai langkah akhir dari paper ini adalah kami menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Dan poin yang kedua itu ada pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pada penduduk terpencil. Dan poin yang ketiga itu untuk penduduk miskin, peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat kewaspadaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antara lembaga pemerintah maupun antara lembaga yang ada di masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dikembangkan untuk lebih berpartisipatif dalam berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu bangsa bukan pada kekayaan alam yang dimilikinya, tetapi melainkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi persentase kami. Saya kembalikan kepada MC. Sekian penjelasan kami tentang judul yang menciptakan kualitas SDM yang unggul dalam meningkatkan pembangunan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.